Oke, kita tunggu dulu ya. Sobat semuanya, nah setelah kita lakukan pengecekan data untuk yang pertama, ternyata di sini kawan saya ini belum terdaftar ya. Maka akan ada tulisan yaitu nik kita ini terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Baiklah sobat semuanya, secara resmi sudah rilis portal pengecekan status P3K 2022, di mana pada portal ini nanti kita bisa mengecek apakah kita itu terdaftar atau tidak, apakah kita nanti bisa berhak untuk mendaftar P3K tahun 2022 ataukah tidak. Berikut juga di sini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek status honorer yang bisa mendaftar P3K pada portal ini. Nah, jadi nanti dari link atau portal yang kita gunakan secara resmi, kemudian nanti akan terdeteksi apakah kita itu terdeteksi dan berhak untuk bisa mendaftar ataukah kita itu tidak terdeteksi ya, sehingga kita nanti tidak bisa mendaftar, serta bagaimanakah langkah jika kita terdeteksi dan juga jika kita tidak terdeteksi. Nyatanya di sini nanti tidak semua honorer bisa mendaftar P3K 2022 ini ya. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama inilah cara mengecek apakah kita terdaftar pada status P3K sehingga nanti kita bisa mendaftar di sana. Yang pertama ini adalah untuk teman-teman yang berada di bawah naungan Kemenkes ya, atau tenaga kesehatan. Nah, nanti untuk kita itu bisa mendaftar P3K di sini kita harus terdeteksi ya. Yang mana untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022 itu mengacu pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022. Yang mana menurut Permen Pan ini tidak semua tenaga kesehatan honorer ini bisa mendaftar P3K di tahun 2022 ya untuk nakes. Nah, di sini sudah tentukan dari kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022 berdasarkan dari keputusan menteri ini, yang mana di sini nanti untuk yang berhak menjadi peserta atau pelamar ini adalah ada dua kategori. Yang pertama itu adalah dari ex-THK 2 ya. Jadi dari teman-teman yang merupakan ex tenaga honorer kategori 2 dari nakes yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara sebagai THK 2 ini bisa mendaftar. Ini yang pertama. Yang kedua inilah teman-teman tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK. Ini adalah dari Kemenkes teman. Nah, selanjutnya dari teman-teman yang masuk dari kategori baik itu THK 2 maupun juga nakes yang terdaftar pada SISDMK untuk mengecek data kita itu apakah terdaftar sebagai peserta P3K 2022. Caranya adalah teman-teman di sini silahkan membuka Google ya, entah itu di laptop maupun juga di HP-nya. Nah, kemudian teman-teman silahkan ketikkan kata kunci pada menu pencarian. Di sini kita ketikkan yaitu Kemenkes. Nah, di sini teman-teman silahkan ketikkan saja yaitu Kemenkes P3K. Kemudian teman-teman silahkan klik enter. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan menu pencarian seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas yaitu portal pengecekan status P3K dari Kementerian Kesehatan yang beralamat di https://nakes.kemenkes.go.id. Berikutnya di sini teman-teman silahkan klik saja tombol yang paling atas ini ya. Ini adalah yang paling atas, kita klik di sini. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke portal pengecekan status P3K 2022. Inilah untuk situs ini hanya untuk teman-teman dari tenaga kesehatan ya. Nah, pada bagian ini teman-teman, ini adalah dari portal pengecekan status THK untuk status P3K. Teman-teman silahkan cek status P3K Anda dengan memasukkan nik Anda. Nah, di sini untuk kolom yang paling atas, di sini kita masukkan nomor induk KTP ya. Nah, di sini kita masukkan nomor induk KTP. Kemudian teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang di sini ada ini ya. Kode CAPTCHA ini kita salin, kemudian kita tuliskan di sini. Setelah itu kita klik periksa data. Oke, kita coba masukkan dulu untuk nicknya teman-teman. Kita cek untuk yang pertama apakah sudah terdaftar ataukah belum. Baiklah, sekarang setelah kita masukkan nik kita, berikutnya teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang ada di samping kanannya ini ya. Kita masukkan kode CAPTCHA-nya. Nah, setelah kita masukkan kode CAPTCHA, berikutnya teman-teman klik saja periksa data. Kita klik periksa data, kemudian kita tunggu untuk waktu loadingnya teman-teman.
Tentunya di sini nanti akan mencocokkan dengan data SISDMK yang nanti akan ditautkan menuju ke akun SSC ASN kita. Nah, untuk teman-teman tenaga kesehatan. Oke, kita tunggu dulu ya. Baiklah sobat semuanya, nah setelah kita lakukan pengecekan data untuk yang pertama, ternyata di sini kawan saya ini belum terdaftar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum terdaftar, ini akan ada tulisan yaitu atas nama nick ini. Di sini kita belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nah, selengkapnya penyebabnya apa? Teman-teman bisa cek di bagian silakan cek FAQ ya, atau pertanyaan yang sering muncul. Nanti kita akan bisa menemukan untuk penyebabnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum terdata di sini, kalian bisa klik di sini untuk pergi ke FAQ ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahui ini adalah pertanyaan sering muncul untuk pendaftaran P3K tenaga kesehatan. Yang pertama, bagaimanakah mekanismenya? Kemudian siapa saja yang dapat mengikuti mendaftar sebagai peserta seleksi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan? Kalian bisa klik di sini, maka kita akan diarahkan menuju ke jawabannya. Nah, ini siapa saja yang bisa mendaftar adalah XTHK2, kemudian tenaga kesehatan yang terdaftar pada SISDMK cut off 1 April tahun 2022. Kalau misalkan kita ini terdaftar setelah ini, kemungkinan juga tidak bisa, teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada berbagai macam pertanyaan yang teman-teman nanti bisa mengetahui ya untuk mencari hasilnya. Nah, berikutnya di sini silahkan teman-teman cek sendiri. Nah, sekarang ini kita cek untuk data kedua kita, yaitu dari salah satu kawan saya nakes yang kebetulan adalah seorang bidan, teman-teman. Nah, di sini pada portal yang sama, ini sama halnya dengan yang tadi, kita masukkan nomor induk KTP, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Di sini kita baiknya kita refresh dulu. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nomor induk KTP-nya. Dan sini kalian juga bisa, kalau misalkan lupa ya, tadi cara mencarinya bagaimana, kalian bisa ketikkan yaitu Kemenkes P3K, kemudian teman-teman silahkan klik enter, kemudian kalian bisa cari yaitu untuk portalnya, yaitu portal pengecekan status P3K. Nah, kemudian kita masukkan dulu untuk nicknya, kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya, kemudian kita klik periksa data. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman terdaftar, ini nanti akan mendapatkan hasilan yang seperti ini ya. Jadi di sini ada checklist warna hijau dari portal pengecekan status P3K dari Kemenkes ini. Maka kita ketika masukkan nomor induk KTP dan juga masukkan kode CAPTCHA, maka akan ada tulisan yaitu nick kita ini terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nah, langkah berikutnya kalau misalkan teman-teman sudah terdaftar seperti ini bagaimana? Ini tentunya sesuai dengan arahan yang ada di bawah ini ya, yaitu segera lengkapi dokumen persyaratan calon pelamar P3K. Untuk info selanjutnya silakan teman-teman berkunjung ke FAQ ya. Nah, terkait tentang persyaratan apa saja yang harus teman-teman persiapkan untuk mendaftar P3K tenaga kesehatan, ini silahkan teman-teman cek video saya sebelumnya, atau teman-teman silahkan klik saja di sini pada menu FAQ, yaitu daftar pertanyaan yang sering muncul untuk mendapatkan informasi yang selengkapnya. Demikianlah teman-teman untuk rilis portal pengecekan status P3K dan juga cara mengeceknya bagaimana untuk mengetahui apakah kita bisa mendaftar atau tidak. Semoga bermanfaat dan saya doakan teman-teman nakes semuanya ini nanti bisa diangkat ya menjadi P3K tahun 2022. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.